Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini kita bertemu kembali dalam acara Ragi Kamis tanggal 1 April 2021 dengan saya Pendeta Indriana dengan renungan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26 dengan tema bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kini hamba-Mu datang dalam segala keterbatasan, kekurangan, dan ketidakmampuan hamba-Mu di dalam memberitakan dan memahami akan firman. Tetapi hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau menyertai mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu untuk berkata-kata di dalam memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga kami semua yang mendengarkan firman-Mu, kami beroleh kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Sehingga kami dapat melakukan setiap perkataan-Mu dengan baik. Kami imani firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Sebelum Yesus mati di kayu salib dan menderita sengsara, dianiaya, dia mempunyai suatu pesan kepada murid-muridnya, yaitu pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti
Dan kemudian ia mengucap syukur atas roti itu, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jadi di sini kita melihat bagaimana Yesus dia memberikan pesan kepada murid-muridnya supaya mereka memperingati akan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Roti di sini sebagai lambang atau simbol tubuh Kristus sendiri. Yesus melambangkan roti itu sebagai tubuhnya supaya murid-muridnya kelak juga memperingati hari kematiannya dengan roti dan air anggur. Tentu saja di dalam melaksanakan perjamuan malam atau perjamuan kudus, di dalam melaksanakan perjamuan malam itu mereka bersama-sama berkumpul. Mereka bersama-sama makan roti dan air anggur itu yang dibagikan oleh Yesus sendiri. Supaya mereka boleh memperingati pada waktu Yesus sudah tidak ada lagi dari tengah-tengah mereka, dan mereka terus melaksanakan perjamuan malam itu untuk memperingati bagaimana Yesus diserahkan, bagaimana Yesus mati, bagaimana tubuh Yesus dengan bilur-bilurnya menyembuhkan segala macam penyakit. Dengan bilur-bilurnya dan darahnya kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita dikuatkan, kita diampuni, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya berkumpul seperti orang-orang lain, seperti kebiasaan orang-orang Israel sebelum Yesus. Mereka berkumpul dan di situ terjadi banyak perselisihan, perpecahan. Mereka bukan melaksanakan perjamuan malam, perjamuan kudus yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi mereka berkumpul hanya sekedar berkumpul membincangkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga terjadi perpecahan-perpecahan di dalam jemaat. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki ketika mereka berkumpul, bersekutu, di situ mereka juga bersaksi. Bersaksi bagaimana kasih Allah, bagaimana penyertaan Allah, perlindungan Allah, lawatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dari
bersekutu, bersaksi, dan timbullah suatu pelayanan. Pelayanan yang dihiasi dengan sukacita. Pelayanan yang dilaksanakan dengan senang hati, dengan tulus hati, dengan kerendahan hati, bukan dengan meninggikan diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus melambangkan perjanjian baru yang dimateraikan melalui darah Kristus, dan ini dimateraikan di dalam batin kita, di dalam hati kita, sehingga kita juga dapat ikut merasakan bagaimana kematian dan penderitaan Yesus Kristus itu dapat kita hayati dan kita dapat ambil maknanya untuk kehidupan kita selaku orang percaya. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus membagikan roti, Yesus memecah-mecahkan roti itu. Dia juga mau menyatakan betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Dia bagi-bagikan roti sebagai simbol peringatan bahwa Allah sudah menyerahkan anaknya sebagai penebusan atas dosa manusia. Ini harus kita saksikan. Bukan hanya kita bersekutu dan menerima, tetapi kita juga harus saksikan itu. Kita harus sampaikan berita yang bagus ini, yang baik ini, kabar baik ini kepada orang lain. Kita harus bersaksi bagaimana Yesus sudah mati dan menyerahkan hidupannya untuk kita semua. Untuk kita yang berdosa, kita tidak mampu mengampuni, menghapus segala dosa-dosa kita. Hanya melalui tubuh dan darah Kristus kita diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena itu apa yang Tuhan kehendaki melalui perjamuan malam ini, kita beritakan tentang kematian Tuhan sampai Ia datang kembali kedua kalinya ke dalam dunia ini. Jangan hanya kita sampaikan pada waktu perjamuan, tetapi juga sampai Ia datang. Terus menerus berita Injil harus disampaikan kepada setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur tidak ada Allah yang sebaik Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita sekarang ialah melayani, beritakan firman Tuhan, bersaksi. Jangan hanya sekedar kita berkumpul
dan bersekutu, tetapi layanilah Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami untuk kami membiasakan bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Demikian pula Tuhan menganjurkan kepada kami supaya kami memberitakan Injil, meneruskan karya penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia yang berdosa melalui kesaksian dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami beritakan ini dapat menguatkan dan mengokohkan iman kami untuk kami tidak goyah melainkan tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa kita tetap berdiri teguh dan jangan goyah, giatlah terus dalam pekerjaan Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Semangat selalu dan selalu sehat. Tuhan memberkati. Amin.